Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat. Kalau kita memahami ayat-ayat Allah itu memang ya pertama harus dilandasi dengan iman ya. Artinya kita benar-benar percaya betul bahwa apa yang difirmankan Allah itu pasti terjadi. Nah, itu yang kemarin di ayat sebelumnya itu kita bicara lawaqi, pasti benar-benar terjadi. Yang sumpah dengan lam takkid itu Allah itu, bukan Gus Glory. Jadi mesti dan wajib kita percaya. Jikapun ada keraguan karena belum adanya bukti secara indrawi, itu akan terjadi. Bukan karena tidak terjadi, tetapi karena akal kita yang belum sampai untuk bisa membuktikan itu. Bukan karena tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Bisa jadi karena panca indera kita atau otak kita belum bisa mencerna itu. Dan itu mudah ya cara membuktikan. Nggak usah jauh-jauh sampai kehidupan di planet lain. Lawang kita menjelaskan bagaimana ada binatang bisa hidup di dalam kawah gunung yang panasnya seperti itu, di dalam magma itu, ternyata ada binatang yang mampu hidup di dalam panasnya magma yang bahkan di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu aja otak kita belum bisa menjelaskan. Kita juga bahkan sains yang paling hebat sekalipun belum bisa menjelaskan bagaimana seekor ubur-ubur yang bahkan anatominya lunak seperti itu mampu hidup di kedalaman laut Palung Mariana yang ada di Filipina itu, yang dalamnya lebih dari 10.000 meter, artinya 10 kilometer di bawah permukaan laut. Padahal manusia yang seolah-olah tubuhnya kokoh begini, itu kalau menyelam di atas kedalaman 40 meter, itu udah nggak mungkin. Tekanan air akan membuat paru-paru dan jantung manusia itu susah bernafas. Bahkan kalau dipaksa lebih dalam lagi, itu paru-paru manusia bisa pecah. Taruhlah sampai misalnya nggak bisa 100 meter, 60-80 meter pecah itu jantung dan paru-paru manusia. Nah, ini ada binatang yang mampu hidup di kedalaman 10.000 meter. Itu kan luar biasa. Dan belum bisa menjelaskan bagaimana bisa lagi. Sinar matahari itu paling banter bisa menembus air ke kedalaman laut. Itu paling sekian ratus meter. Bahkan kadang nggak sampai. Tergantung kepekatan air. Artinya di kedalaman 1.000 meter sampai ke bawah lagi itu sudah gelap gulita. Tidak ada sinar matahari. Tidak ada. Ya, nggak bisa hidup harusnya. Tetapi banyak sekali makhluk hidup yang dengan ketipisan oksigen, dengan ketiadaan cahaya matahari, dimampukan Allah hidup. Makannya apa juga tidak tahu. Di sana juga ada rezeki. Ilmu pengetahuan dan otak manusia juga belum pernah bisa menjelaskan ada seekor hewan yang dia sejak diciptakan, artinya lahir, sampai nanti mati,
itu tidak pernah bergerak kemanapun, berhenti total. Jadi dia diteliti oleh seorang ilmuwan itu, dia tidak bergerak dari tempatnya itu. Sampai bertahun-tahun kemudian dilihat, ya masih di situ dan hidup. Rezeki dari mana itu? Nah itu juga belum bisa menjelaskan. Artinya, kalau kita bicara tentang alam semesta, dan kehancuran alam semesta yang agama kita mengatakan sebagai kiamat, lalu sekarang kemudian manusia sok-sokan tidak mengimani itu karena belum bisa dibuktikan secara logika. Emang kamu pernah bisa menjelaskan apa tentang logika? Gitu kan? Jadi teknologi kita yang baru segini aja, lalu kemudian menjadikan manusia sombong seolah-olah mau mendustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati. Ya, saya ingin menunjukkan satu video singkat ya tentang bagaimana ketika nanti an-nujumu tumisat, ketika bintang-bintang itu nanti dihapus atau dihilangkan cahayanya. Jadi matahari itu kan satu di antara bintang. Kalau matahari ini dilihat dari planet lain yang mungkin jauhnya sekian tahun cahaya dari matahari, ya dia akan kelihatan seperti bintang yang kita lihat dari bumi. Kecil, kerlip-kerlip gitu. Ini kan karena bintang yang nama matahari ini kita lihat kan dari jarak 150 juta kilometer dari kita. Gitu kan? Dari kita. Nah, tetapi kalau itu dilihat dari sekian ribu tahun cahaya dari sini, ya itu akan kelihatan seperti bintang itu. Nah, pada saat kiamat, ya, jadi perlu diketahui di alam semesta ini ada miliaran, bahkan mungkin triliunan bintang seperti matahari ini. Miliaran di alam semesta ini. Jadi Allah itu begitu maha luas, maha kaya, maha segalanya tuh loh. Yang kita lihat ini kan matahari dengan tempat yang kita huni ini namanya bumi. Nah, bumi yang kita huni ini mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet yang lain. Sudah mulai dari Mars, Venus, Merkurius, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Pluto sana. Ya ada kayak gini, besarnya jauh lebih besar daripada bumi. Ini mengelilingi matahari. Nah, di luar sana ada banyak matahari yang juga dikelilingi oleh planet-planet seperti bumi. Nah, kalau mataharinya saja jumlahnya miliaran, apalagi triliunan, berarti bisa dibayangkan berapa jumlah planet seperti bumi ini yang mengelilingi matahari-matahari itu. Itu loh maha kayanya Allah yang memerintahkan kita sujud, yang memerintahkan kita untuk sabar nunggu janjinya Allah. Lah kok dadak kita upyek ngutuni tanah saar, tanah 2 meter. Ya Allah. Orang beriman itu makanya pandangannya itu beyond limitation, melampaui batas alam semesta ini. Itulah iman. Ya, saya ingin menggambarkan bagaimana nanti benar-benar ternyata bintang-bintang itu akan bertabrakan, hancur. Lalu tampak dari sini ya kelihatan hapus, nggak ada lagi cahayanya. Kalau sudah dijelaskan secara ilmiah, tapi ada juga
menuju akhir semesta itu, ketika nanti bintang-bintang itu sudah nggak nyala lagi, ya toh, gitu loh. Nah, coba kita lihat ini ya. Ini sih secara sains ya, tapi bisa kita pakai sebagai gambaran saja bahwa nanti itu benar-benar alam semesta akan hancur, bintang-bintang akan redup, hancur, dan bertabrakan. Tapi bisa jadi lebih dahsyat dari itu ya. Jadi ini saya carikan video tadi tentang bagaimana Kemudian ini tentang tahun ini abaikan dulu ya. Ini hanya perkiraan manusia. Bisa jadi lebih cepat dari itu. Dan kalau lihat ini bintang-bintang ya. Artinya matahari itu seperti ini. Bintang yang kita lihat di malam hari, yang kelihatan putih kecil-kecil itu aslinya ya sebuah bola api super masif, super besar di angkasa sana. Nah, bintang-bintang ini 10.000 tahun dari sekarang, ada bintang bernama Antares, yaitu bintang supergiant merah yang paling terang urutan ke-15 di alam kita. Kalau kita lihat kan seperti ini, bintang-bintang kecil ini, yang kecil-kecil ini sebenarnya adalah matahari-matahari yang jauh lebih besar daripada matahari kita ini, dengan puluhan planet yang jauh lebih banyak daripada planet bumi kita ini. Jadi Allah Maha Kaya ketika menjanjikan sampean nanti itu akan diberi tanah ardu samawati wal ard, diberi sungai dari berbagai macam mata air yang bermacam-macam. Itu secara ilmiah itu loh, iya ada. Nah, kok kita masih ragu akan janji Allah itu loh. Ini tentang hancurnya bintang-bintang ya. Bintang tersebut akan mengalami ledakan supernova. Ini nih, kita lihat yang putih ini, yang atas ini. Ini nanti akan meledak. Mana ya bintang yang ini tadi? Yang ini tadi, matahari yang bernama Antares, yang besarnya lebih besar jauh daripada matahari. Itu nanti yang di sini, kelihatan di sini ini. Nah, ini Bintang tersebut akan mengalami ledakan supernova. Itu kelihatan meledak. Kemudian 100.000 tahun dari sekarang, konstelasi dari bintang yang kita ketahui dari sekarang akan banyak berubah karena alam semakin mengembang. 500.000 tahun yang akan datang, bumi akan dihantam oleh asteroid yang memiliki diameter 0,8 km. Kemungkinan masa ini akan menjadi kehidupan terakhir bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian menuju 1 juta tahun yang akan datang, Uranus akan hancur, karena beberapa bulan sebagai satelit yang dimilikinya akan saling bertabrakan. 1400 tahun yang akan datang, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus. Ini terjadi karena salah satu satelit Mars, yaitu Phobos, akan pecah karena ditarik oleh gravitasi Mars yang semakin kuat. Kemudian 110 juta tahun dari masa sekarang, matahari akan lebih terang 1%. Walaupun meningkat hanya 1% saja, namun sudah mampu mengubah iklim dari semua planet di tata surya kita ini. Dan tentu saja iklim akan semakin panas. 4 miliar tahun dari sekarang, galaksi kita yaitu Bima Sakti akan saling bertabrakan dengan galaksi Andromeda dan akan menjadikan galaksi. Nah, yang dimaksud, coba lihat ya. Jadi yang kecil-kecil ini, ya, ini kan ada titik-titik itu. Nah, tiap titik itu adalah miliaran matahari dengan planet-planetnya. Padahal ada miliaran titik yang mengelilingi. Ini baru ada 2 galaksi. Galaksi Andromeda dan galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Kita hanyalah nggak kelihatan di sini bumi sudah.
Karena tiap titik ini adalah matahari dengan planet-planet buminya. Bukan planetnya, ini adalah matahari dengan planet-planetnya. Padahal ada miliaran titik di setiap putaran ini. Dan ini nanti akan bertabrakan. Inilah yang disebut sebagai fa'idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat. Dan ketika langit terbelah karena hancur leburnya ciptaan Allah itu. Kalau sudah di situ, wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung dihancurkan, udah jadi debu. Wong ini aja tata suryanya aja udah hancur. Kita udah enggak ada. Ya kalau lihat begitu, kemudian kita masih kekeh dengan hal-hal di dunia ini. Lihat, ini anu loh ya, ilmu sains loh ya. Kalau sudah bicara sains, harusnya kita juga mulai mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tabrakan dengan galaksi Andromeda dan akan menjadikan galaksi yang semakin besar lagi. Kemudian 7,9 miliar tahun dari sekarang, matahari kita akan menjadi raksasa yang berwarna merah, dan tentu saja planet yang ada di dekatnya akan ditelan, termasuk bumi yang sudah tidak berpenghuni. Karena bumi sudah tidak berpenghuni, cantiklah manusia itu. Jadi abaikan dulu tentang miliar-miliar tahun itu, karena sangat mungkin itu akan terjadi bahkan dalam hitungan yang jauh lebih dekat. Ini baru ya. 100 miliar tahun ke depan, alam semesta akan terus meluas dan mengembang, sehingga manusia yang masih hidup di planet lain tidak dapat mengobservasi benda yang jauh di alam semesta seperti bintang. Menuju 1 triliun tahun dari sekarang, tidak akan ada lagi bintang baru yang muncul. Kemudian Jadi bintang-bintang itu akan 1 kuadriliun tahun dari sekarang, semua planet akan keluar dari orbitnya dan melayang di alam semesta yang dingin dan gelap. 1 kuintiliun tahun yang akan datang, bintang yang ada di seluruh galaksi akan terlempar keluar. Berkuintiliun-kuintiliun tahun yang akan datang, tidak akan ada apa-apa di alam semesta ini. Periode ini disebut era kegelapan, dan waktu tidak lagi diperhitungkan. Itu yang dimaksud dengan waktu sudah tidak lagi diperhitungkan, itulah yang disebut dengan kehidupan abadi. Ketika, kan ada satu hadis ya, ketika semua manusia sudah dimasukkan tempat sesuai amalnya masing-masing, yang amalnya dikit dan banyak dosa dimasukkan neraka, yang amalnya banyak dan dosanya sudah diampuni dimasukkan surga, sudah semua selesai dihisab semua, maka semua penduduk neraka dan penduduk surga akan dipanggil. Ada pengumuman. Lalu melihat semua di antara surga dan neraka, kematian atau waktu akan ditunjukkan di sana. Lalu si waktu atau si maut ini akan disembelih. Artinya saat itu waktu sudah tidak ada, maut sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi waktu. Di saat itulah kemudian yang penduduk neraka menangis sejadi-jadinya, karena berarti dia akan berada dalam siksaan selamanya. Sementara penduduk surga akan sangat bersuka cita, karena berarti mereka sudah tidak akan lagi menemui kesusahan, kepedihan, penderitaan, keletihan, tapi akan hidup abadi selamanya dalam bahagia dan ridha Allah. Dulur, secara ilmiah saya tunjukkan kesampaian bagaimana prediksi kaum saintis tentang adanya masa di mana ketika waktu sudah tidak lagi diperhitungkan, dan secara nakli, secara dalil, teman juga sudah tak ajak bahwa Allah juga sudah menyampaikan ada satu masa kita akan hidup selamanya. Dan bagaimanapun sampean mau berpegang entah pada dokter, entah pada apapun, bumi ini akan tetap hancur,
Jikapun bumi hancur itu masih beberapa tahun lagi, kita sendiri juga akan hancur. Entah berapa tahun lagi. Sampean yang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, ya tetap akan menemui garis finish. Sudahlah, berhentilah ambisi yang aneh-aneh. Saya lanjutkan ya. Alam semesta akan terus meluas dan memanas dengan suhu ekstrim, lalu meledak di ruang hampa, mengisi. Pada saat meledak di ruang hampa inilah, benar-benar alam semesta akan ditumbuhkan yang baru. Dan wallahu a'lam apakah itulah surga dan neraka, wallahu a'lam apakah itulah yang dimaksud dengan akhirat, urusan Allah. Tapi secara sains, ini benar-benar akan terjadi dulu. Lalu meledak di ruang hampa, mengisinya dengan energi baru, memberikan kehidupan ke alam semesta yang baru, atau mungkin tidak sama sekali. Yang disebut dengan kehidupan yang baru. Allah berfirman, wa na'ti bi khalqin jadid, dan kami akan ganti dengan penciptaan yang baru. Ada ayat itu. Oke. Kita mengetahui peristiwa ini sebagai Big Bang. Begitulah cara alam semesta kita dilahirkan. Dan mungkin inilah cara alam semesta akan dilahirkan kembali setelah bermiliar-miliar tahun dari peristiwa ledakan tersebut. Itu dulu ya. Saya hanya bisa share sampean, mengajak berpikir untuk sudahlah. Allah lah kemarin sudah berfirman dalam beberapa ayat sebelumnya ya. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Janganlah engkau wahai orang beriman melirikkan matamu pada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka itu yang cuma sedikit itu. Jangan. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau terperdaya hatimu oleh orang-orang di kampungmu, di perumahanmu, di desamu, di kotamu yang datang pergi membawa harta, jabatan, kekayaan, kemewahan, kebebasan itu. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Mata'un qalil, itu hanya kenikmatan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Kalau mereka memilih itu silahkan, kata surat Al-Isra. Tidak apa-apa kita beri, tetapi setelah itu nanti di akhirat wa ma lahu min khalaq. Tidak ada bagi mereka bagiannya. Nah, kalau sudah begitu kan kita bagi orang beriman kan harusnya sudah cerdas. Nah, saya sering sampaikan, be smart people. Jadilah orang-orang yang cerdas. Cerdas itu apa? Ya mampu memilah lalu memilih apa yang terbaik untuk kita. Apa itu? Yo yang kuadriliun-triliun tahun tadi ya. Lalu kita di sini cuma sak seretan tok ya. Itu pun sekarang sudah yo, enco, asam urat, untu loro, ae penyakit sampean yo. Alah. Ayo berangkat. Aduh Gus. Niki geger kula. Ayo maju. Aduh Gus. Kula wingin geroges kula. Ayo budal. Niki dengkul kula niki lho nek dipakai itu engkek. Lah urip kayak gitu kok sama senengi ya. Ya wis. Belum lagi nanti kalau kita naruh parkir maju dikit di depan pintu tetangga dimarahi. Nanti sama pelanggan belum bayar nunggak. Nanti bensin dinaikkan, ya kan? Harus PCR, harus ini, harus itu. Ya, toh. Lah ini loh, makanya kata Allah, manusia itu benar-benar bodoh kata Allah. Kalau kemudian sudah dijanjikan Allah sesuatu yang maha enak, maha dahsyat, maha luas, maha luar biasa, pasca kehidupan yang
gurur ini, yang sebentar ini, yang laibun walahun ini, yang qalil ini, dia janjikan Allah di sana. Itu ya. Hanya di sini pada saat itu wa idzar rusulu uqitat. Pada saat itu rasul-rasul dikumpulkan dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga atas apa yang disampaikan. Li ayyi yaumin ujjilat. Sampai hari manakah ditangguhkan azab itu? Di yaumil fasli, yaitu sampai hari keputusan untuk semua makhluk. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Hari keputusan itu ya pada saat hari kiamat dihancurkan tadi, lalu semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, semua makhluk, semua manusia dikumpulkan, kemudian itulah wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itulah hari kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan kebangkitan. Loh, jangan hanya percaya di bibir ya, tapi percaya di dalam tindakan. Siapkan hari itu. Entah kiamat sughra kita, kematian kita, maupun kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Siapkan itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau dinyatakan atau tanyakan. Silakan. Ngantuk. Bisa lihat film gitu ngantuk. Apa? Ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Bisa nyeritakan gitu kepada anak, istri, suami, tetangga, kerabat? Paket nggak? Ya, tapi memang harus dengan titik tekan, harus dengan intonasi, harus dengan ekspresi dan kesemangatan seperti itu ketika kita mengejawantahkan kehidupan dunia dan akhirat itu. Tidak hanya sekedar akhirat itu gini gitu. Tapi memang benar-benar harus kita tawarkan sebagai salesnya Allah. Ya untuk diri kita dulu. Pedagang. Jadi kalau sampean mau jadi sales itu gini. Misalnya sampean jualan madu ya. Sampean akan menggebu-gebu, berapi-api, menawarkan madu. Kalau sampean ngicipi dulu tuh madunya. Ngicipi, lalu sampean merasakan sehat betul, misalnya tadi malam ya, sampean sahur itu, madu itu. Ternyata paginya itu kuat. Enggak lemes, enggak apa gitu. Nah, sampean kemudian jualan madu yang sudah sampean icipi itu. Nah, sampean jualannya itu mesti menggebu-gebu. Enak betul ini loh, saya udah merasakan betul ini ya Allah. Coba. Itu beda kalau sampean itu dikasih madu teman, terus sampean juga belum nyoba. Sampean tahu khasiatnya itu ya baru dari brosur yang nempel di kardusnya itu. Sampean ngomongnya itu sambil baca itu. Nah, orang menerangkan akhirat itu, meskipun kita belum merasakan akhirat, tapi kalau didasari dengan iman yang hakul yakin, itu nanti cara menerangkannya itu beda. Beda dengan orang yang hanya menerangkan akhirat itu berdasarkan kitab-kitab saja yang dibaca, ya seperti membaca khasiat yang tertera pada brosur tadi itu. Nah, kalau sudah benar-benar dia mendapatkan rahmat dari Allah, benar-benar merasakan aura, atau yang seperti sering saya sampaikan, hadirkan surga di dalam kehidupan kita, yakni tumbuhkan sikap-sikap manusia surgawi itu di dalam kehidupan kita sekarang, yang tidak punya dendam, yang tidak punya ambisi-ambisi, yang benar-benar hatinya tenang, yang benar-benar dia itu mampu menahan amarah, menahan segala macam nafsu, itu kondisi surga. Kalau sudah begitu, merasakan mutmainnal qulub,
menceritakan dan menawarkan surga itu dengan penuh keyakinan. Intonasinya beda. Nah, coba aja teman, saudara, kerabat, istri, suami sampean ke arah sana. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita dengan rahmat iman hakul yakin, takwa yang tinggi, jiwa yang tenang. Secara duniawi kita diberikan Allah kesehatan, jasmani rohani, rezeki yang halalan, thayyibah dan wasi'an, dan kita dituntun Allah di dalam siratal mustaqim ini ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina nafaita wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa al hasin min al-jinn wa syaitan min kufar. Rabbana natina wa lina sirna wa min dhalimin rabbana wa tajal. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana innana sami'na man hadina ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Alhamdulillah. Ya qayyum ya imam wa